Haleluya. Shalom. Selamat pagi semua. Sukacita suka saya rasakan ada di tempat ini. Puji nama Tuhan, Tuhan kembalikan lagi kita di tempat ini. Kita mau memuji memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Cuaca di luar sangat mendukung saudara. Berarti suasana hati juga mendukung. Mari kita siapkan hati kita mau lebih jauh. Kita mau katakan Tuhan, kami rindu Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan air sungai. Haleluya. Seperti rusa
percaya Engkau ada di tempat ini, karena Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Maka pagi ini Tuhan kami mohon Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi. Berbagi terus ketika ketika kami ada di dalam Engkau, ketika kami berpengharapan di dalam Engkau Tuhan, maka tidak ada yang mustahil yang Tuhan buat di dalam setiap kehidupan kami.
Dan kalau kami masih boleh ada sampai saat ini Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan, bukan karena kami mampu, bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah Tuhan, tapi inilah bukti pemeliharaan Tuhan yang sungguh indah, luar biasa di dalam kehidupan kami. Karena satu bukti yang dahsyat bagi kami boleh bangun di pagi hari, kami menikmati hari ini, kami masih boleh bernafas. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya Tuhan, ini setiap kami Tuhan, kami mau kembalikan semuanya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena betapa baik Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari demi hari Tuhan, hidup kami semakin berkenan dan layak di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Bapa yang baik. Di pagi hari ini Tuhan beri waktu bagi kami untuk kami ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan beri waktu bagi kami untuk kami dapat memuji, menyembah dan mengagungkan Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya Engkau hadir saat ini. Roh Kudus-Mu ada saat ini Tuhan, sehingga ketika kami memuji menyembah Engkau, hadirat Allah mengalir di tempat ini, kuasa-Mu tercurah di tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ibadah kami di pagi hari ini benar-benar kami boleh merasakan suasana surga di tempat ini. Kami merasakan kuasa Allah yang mengalir dalam setiap kehidupan kami, kepada setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan yang kudus di pagi hari ini Tuhan, sampai kepada setiap kami umat-umat Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu boleh tercurah di tempat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah hidup kami semakin hari Tuhan, dan hidup kami tiap-tiap hari ada pertobatan, karena kami percaya Tuhan, hanya di dalam Engkau lah kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Hanya di dalam Engkau lah Tuhan kami boleh melihat perbuatan yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami di dalam tangan Tuhan. Dari awal hingga selesai kami percaya Tuhan berkarya di tempat ini. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, sehingga benar-benar ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya ketika kami satukan hati kami, maka kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini. Kami ada kebebasan untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Tuhan menuntun perjalanan umat-umat Tuhan, biar boleh tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami, untuk kami dapat memuji, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pagi hari ini kami mau lebih jauh masuk di dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita surga di tempat yang sama-sama. Haleluya. Kita mau nyanyi karena kasih Allah tidak bersuri. Haleluya. Dengan sukacita ku menyanyi, dengan sorak-sorai dan puji, menaikkan pujian haleluya dari berikan sang Raja, dari berikan sang Raja.
karena hanya di dalam Tuhan hidup kita stabil, saudara. Mau badai sekalipun, karena kita di dalam Tuhan, Yesus dahsyat di dalam hidup kita. Haleluya, Yesus dahsyat. Hidup ini kami gunakan untuk menjadi persembahan yang hidup. Haleluya. Hidupku adalah persembahan. Haleluya. Hidup kami adalah penyembahan. Karena tanpa Engkau kami tidak berarti apa. Haleluya.
Kami akan terus mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, layak, berkenan bagi Tuhan. Kami mau menjadikan hidup ini sebagai penyembahan kami di hadapan-Mu. Berkati kami lebih lagi hari ini Tuhan, melalui firman-Mu, dan kami percaya di dalam firman-Mu ada penghiburan, ada berkat, ada kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan mari Tuhan berkata-kata dalam setiap kehidupan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Pakai kami hamba-Mu menjadi saluran berkat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan terima firman-Mu seutuhnya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Seminggu telah kita sama-sama lewati dan lalui. Ada banyak hal yang telah kita kerjakan, dan saya percaya bahwa semua ada dalam campur tangan Tuhan, sehingga yang dikerjakan boleh menjadi berhasil, dan kita sudah terima menikmati segala yang terbaik dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, di pagi hari ini mari kita kembali boleh bawa hidup kita seindah mungkin di hadapan Tuhan, dan kita siapkan hati untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang saya pastikan memberkati dan menguatkan setiap kita hari ini. Amin. Sejujur saya tidak tahu apa beban hidup saudara hari ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang sedang saudara gumuli hari ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang menjadi doa-doa pribadi dari saudara, saya tidak tahu. Tetapi yang saya tahu, saya punya Tuhan yang Maha Tahu. Dan itu yang menjadi penghiburan, sehingga saya percaya bahwa jawaban doa, jawaban pergumulan bagi setiap kita hari ini, kita akan temukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan pagi hari ini saya sudah siapkan satu tema singkat, berpengharapan. Berpengharapan artinya memiliki pengharapan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat sedikit dari akar kata harap dalam kamus kita bahasa Indonesia, harap artinya memohon, harap artinya meminta. Dalam kata kerja, dalam kata benda, harap artinya kita menginginkan sesuatu agar terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Jadi saya langsung mau mempersoalkan bagi kita hari ini, apa yang sedang kita harapkan dari Tuhan, tentunya dari Tuhan, agar sesegera mungkin atau sedapat mungkin Tuhan campur tangan, memberikan jawaban, memberikan solusi dari apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau saya lemparkan pertanyaan ini bagi kita, apa yang kita harapkan, tentu kalau dari ujung belakang, dari Om Yeng sini sampai di Ibu Gembala, maka kita semua pasti punya pengharapan. Demikian yang ada di lantai 2 sana. Ada banyak hal yang akan kita kemukakan kepada Tuhan. Tuhan, aku loh berharap seperti ini. Aku loh Tuhan lagi punya pergumulan ini. Aku loh Tuhan lagi begini dan begitu. Aku loh lagi butuh ini dan butuh itu. Dan kita berharap bahwa semua itu Tuhan campur tangan dan nyatakan indah dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau tanya sebagai saudara, dan tidak perlu dijawab. Pertanyaan ini searah dari saya dan nanti kita gumulkan atau jawab dalam diri sendiri. Apa yang mendasari saudara hari ini sehingga saudara tetap setia jadi orang Kristen? Apa? Adakah alasan ketika saudara hari ini masih tetap bertekun, setia, berpendirian yang teguh, tetap jadi pengikut Kristus? Apa coba alasan dibalik semua itu? Kalau saya punya satu jawaban pribadi saya. Upah di surga. Itu yang menjadi alasan dasar kenapa saya tetap bertekun, tetap setia, tetap berpendirian yang teguh untuk
menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh Kristen, pengikut Kristus yang setia. Karena saya punya pengharapan, saya punya pegangan, yaitu upah yang Tuhan sediakan. Nah, kalau kita bicara upah, bagi saya pribadi, upah yang saya maksud di sini adalah keselamatan jiwa. Dan itu kita hanya temukan di dalam Kristus. Nah, inilah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan saya, menjadi pendorong dalam kehidupan saya, membuat saya dalam melayani Tuhan tetap mau melayani semaksimal mungkin, apapun tantangan, apapun pergumulan. Karena saya punya pengharapan bahwa setelah saya melakukan segala sesuatu dengan baik adanya, maka saya akan mendapatkan upah yang Tuhan sediakan. Saya tidak tahu saudara punya dasar apa, saya tidak tahu saudara punya alasan apa saudara menjadi Kristen, tapi saya percaya bahwa setiap kita punya alasan yang sama, yaitu mau menikmati kerajaan sorga yang Tuhan sediakan. Atau ada yang berbeda hari ini, atau saudara punya alasan berbeda. Apa itu saya tidak tahu. Tapi mari kita belajar hari ini. Kita sedikit melihat kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan yang saya sudah siapkan untuk kita melihat bagaimana hidup yang berpengharapan itu. Bagaimana hidup yang berpengharapan. Hidup yang memiliki pengharapan, hidup yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan untuk supaya menikmati upah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, setelah seminggu yang kita lewati, ada banyak hal yang kita kerjakan, ada banyak pekerjaan yang sudah kita lakukan, dan tentu saya percaya bahwa saudara sudah maksimal mengerjakannya. Saudara sudah menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Tapi melihat situasi keadaan sekarang ya Bapak Ibu ya, saya juga sebagai hamba Tuhan sering memperhatikan banyak hal yang terjadi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, berita-berita informasi yang berkembang hari ini. Jujur sebagai hamba Tuhan saya selalu menarik satu kesimpulan. Ada dua kesimpulan yang saya selalu tarik dari banyak hal yang saya perhatikan. Yang pertama, bahwa kegenapan demi kegenapan dalam Alkitab itu semakin digenapi. Semakin digenapi. Dalam banyak hal semakin digenapi menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Dan hal yang berikut yang saya simpulkan dari banyak hal yang terjadi hari ini, bahwa terkait dengan penggenapan-penggenapan yang semakin digenapi, manusia diperhadapkan dengan berbagai macam kesulitan yang tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Dalam segala lini, dalam segala aspek, apapun profesi saudara pasti akan dibenturkan dengan banyak pergumulan di dalamnya. Pergumulan inilah, masalah inilah, persoalan ekonomi lah, persaingan yang begitu ketat lah, macam-macam. Tapi saya mau katakan bahwa itulah bagian dari penggenapan kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan masalah yang banyak terjadi sini sana dalam kehidupan kita, terkadang kita ini tidak mampu melihat, gagal menyikapi, gagal melihat apa rencana Tuhan di balik semua itu. Sehingga besar berkat yang Tuhan sediakan ditutupi, dihalangi oleh banyak perkara yang terjadi di sekitar kita. Sehingga ini yang membuat salah satu alasan kenapa kita gagal berpengharapan di dalam Tuhan. Seakan-akan masalah ini terlalu besar sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal kalau kita coba untuk mengalihkan cara pandang kita,
cara pandang kita atau fokus kita tidak lagi terhadap banyak hal yang terjadi di sekitar kita, tapi fokus dan arah pandangan kita tertuju kepada upah, maka pengharapan itu akan semakin menguasai hidup kita, sehingga membuat kekristenan kita semakin indah di dalam Tuhan. Nah, terkadang masalah pergumulan itulah yang mengakibatkan kita gagal, sulit untuk memahami segala sesuatu di dalam Tuhan. Nah, mari pagi hari ini saya ingin sedikit untuk mengingatkan kita bahwasanya hidup kekristenan adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Boleh katakan amin? Hidup kekristenan adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Artinya, apapun harapan, apapun permohonan, apapun yang kita inginkan di dalam Tuhan, pasti Tuhan genapi. Tapi masalahnya, ini tidak secara otomatis. Sekali lagi, tidak secara mistis itu terjadi. Tidak secara seperti pandangan orang atau kepercayaan lain di luar sana. Tapi dalam kekristenan, pengharapan itu ya dan amin. Apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita doakan, Tuhan katakan di dalam Dia, minta apa saja, iya kan? Pasti Tuhan akan adakan. Tetapi kita nggak bisa lepas dari konteks-konteks kebenaran yang lain, dasar-dasar kebenaran firman Tuhan, prinsip-prinsip kebenaran yang perlu saudara dan saya ketahui, agar supaya benar-benar apa yang kita harapkan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita rindukan benar-benar terrealisasi atau sungguh-sungguh nyata dalam hidup kita. Saya tidak mau bahwa kita memiliki pemahaman yang mistis terhadap pengharapan. Karena segala sesuatu dalam Alkitab kalau kita perhatikan, ada rule-nya, ada aturannya, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, agar supaya kebenaran firman Tuhan atau berkat yang Tuhan siapkan benar-benar kita tangkap, kita miliki, dan kita rasakan. Nah, sebelum saya menyampaikan hal yang lebih dalam, saya mau menyampaikan prinsip-prinsip kebenaran tentang berpengharapan. Nah, kalau saudara lihat Lukas pasal 19 ayat 10. Saudara lihat Lukas 19 ayat 10. Apa yang Alkitab katakan di sana? Mari kita baca sama-sama ayat ini. Lukas 19 ayat 10, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini dulu deh. Ini dulu prinsip kebenaran yang perlu saudara dan saya sadari hari ini, agar supaya benar-benar hidup kekristenan kita adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Apa yang kita harus pegang? Apa yang harus kita sadari? Prinsip kebenaran yang pertama tentang hidup berpengharapan, bahwasanya Kristus datang, Yesus hadir, Yesus ada untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Loh, kok diam? Gak ada yang ngomong amin? Iya dong, amin. Kita beri sorak-sorai dulu bagi Tuhan. Yang pertama, kenapa di dalam Kristus, di dalam Tuhan ada pengharapan? Karena Alkitab katakan sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga dengan hadirnya Kristus sebagai juru selamat, orang Kristen yang tadinya tidak berpengharapan sekarang menjadi berpengharapan di dalam Tuhan. Oh, ini suatu karya yang luar biasa. Yesus datang, Yesus hadir untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tadinya konteks ayat ini hanya untuk orang Israel. Tadinya, awalnya. Tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan, pintu anugerah keselamatan itu berlaku bagi setiap kita.
Sehingga saya mau katakan, kita yang tadinya tidak punya pengharapan, sekarang kalau ayat ini hanya untuk orang Israel, apa coba yang saudara harapkan di dalam kekristenan saudara? Iya kan? Apa coba yang saudara harapkan? Upah? Keselamatan? No, itu hanya untuk orang Israel. Tapi sekarang tidak. Karena Israel sendiri menolak Yesus sebagai Mesias, maka kita yang tadinya batang anggur liar dicangkokkan kepada batang anggur atau pokok anggur yang benar, yaitu Kristus, sehingga keselamatan anugerah itu pun berlaku bagi setiap kita. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau orang Israel artinya menerima Kristus sebagai Mesias waktu itu. Saya mau katakan begini, apapun perbuatan baik kita, apapun yang kita lakukan sebaik-baik mungkin di dunia ini, tetap kita meluncur ke neraka. Tetap neraka menjadi bagian hidup kita. Karena tidak ada penebusan, tidak ada keselamatan di luar orang Israel. Tapi yang kebenaran yang harus kita pahami adalah Kristus datang, Kristus hadir, Kristus mencari dan menyelamatkan setiap kita saat ini. Wow. Dan saya mau katakan, responi firman Tuhan ini, tanggapi hal ini secara benar. Kita perlu bersyukur karena Kristus hadir mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga dengan hadirnya Kristus, Dia mencari orang yang hilang. Sehingga tadinya kita tidak berpengharapan, sekarang berpengharapan di dalam Tuhan. Dan ini prinsip yang perlu kita pahami hari ini. Ini prinsip yang perlu kita sadari dan kita tanamkan dalam kehidupan kita. Apapun masalah, sekarang kita harus punya fokus yang benar, yaitu memandang Yesus sebagai Tuhan yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Nah, prinsip berikut, kebenaran tentang hidup di dalam Tuhan, hidup yang berpengharapan. Mazmur pasal 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Kita sama-sama baca ayat ini. Mazmur 37 ayat 5. 2, 3. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ini luar biasa. Ayat ini, saya boleh katakan bahwa ayat ini menyadarkan kita hari ini. Mestinya kita harus sadar bahwa kita tidak salah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa saya katakan? Karena ayat ini menjadi penghiburan dan kekuatan dalam kehidupan saya. Ayat ini, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya mau maksud demikian, Bapak Ibu. Kita nggak ada yang super di sini. Kita nggak ada yang hebat di sini. Kita semua pasti punya kelemahan, kekurangan di sini. Karena kita sadar kita punya kelemahan dan kekurangan, maka kita harus libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Amin. Ya, kecuali kalau kita dapat mengerjakan segala sesuatu secara perfect, sempurna, ya oke lah, saudara nggak butuh Tuhan juga nggak apa-apa. Karena saudara dapat melakukan ini dan itu secara sempurna, secara perfect, tidak ada cacat celahnya. Oke lah, saudara nggak perlu Tuhan, nggak apa-apa. Tapi adakah manusia yang seperti itu? Adakah di antara kita yang seperti itu hari ini? Yang dapat mengerjakan segala sesuatu secara sempurna, baik, tidak kurang satu apapun, atau dalam perjalanan hidup tidak pernah mengalami benturan, tidak pernah mengalami hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan. Oke, saudara lepas, tidak butuh Tuhan, tidak apa-apa. Ada enggak? Enggak ada.
Kita semua nih dalam perjalanan hidup misalnya ya, dalam perjalanan hidup kita nih jatuh bangun. Dalam hidup kita nih jatuh bangun. Ya kadang berjalan di jalan yang rata, di jalan yang nyaman. Kadang juga kita harus turun ke lembah yang berbatu, yang berkerikil tajam dan lain sebagainya. Nggak ada yang jalan kita selama kita hidup nih aman-aman saja. Daud misalnya, Daud selalu dia pernah katakan bahwa sekalipun aku di dalam lembah kekelaman. Artinya Daud pun pernah mengalami hidup di dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu lembah atau digambarkan sebagai dunia orang mati, tempat yang tidak ada kehidupan sama sekali. Dalam melakukan pekerjaan aktivitas hari-hari, profesi apapun kita hari ini, adakah saudara dapat mengerjakan segala sesuatu secara perfect sempurna? Nah, kita serba keterbatasan, punya keterbatasan, punya kelemahan sana dan sini. Itu sebabnya tadi saya katakan ayat ini menjadi berkat dan peringatan dalam kehidupan saya, bahwasanya Allah sanggup, Allah mampu melakukan segala sesuatu menjadi indah dalam hidup kita, asalkan catatannya hidup kita harus kita serahkan dalam Tuhan dan percaya sungguh kepada Tuhan. Itu catatannya. Amin. Kalau mau Tuhan bertindak ya dalam hidup kita, kalau mau Tuhan turut campur tangan dalam segala aspek hidup kita, pemazmur memberikan catatan, ayo serahkan segenap hidup kita dalam tangan Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Maka setelah itu Tuhan akan melakukan bagian Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dalam segala sesuatu, sekalipun kita jatuh bangun, sekalipun kadang kita terbentur dengan banyak pergumulan, tapi bersama Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu menjadi indah di dalam, sehingga hidup kita kembali yang tadinya tidak berpengharapan, sekarang berpengharapan di dalam Tuhan. Wow, ini kalau saudara benar-benar tangkap ya, ketika saudara benar-benar camkan kebenaran firman Tuhan ini, akan membuat kekristenan kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Karena terlalu luar biasa apa yang Tuhan sediakan. Sekarang saya tanya, mumpung saya diingatkan Tuhan begini, apa permohonan saudara? Apa yang saudara lagi mohonkan kepada Tuhan hari ini? Apa? Ada? Ada, tentu ada. Saudara pernah ingat begini kan? Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang disediakan Tuhan dalam hidup kita orang percaya. Artinya apa? Apapun yang saudara mohonkan, itu nggak ada apa-apanya di dalam. Tuhan mampu siapkan melebihi apa yang saudara mohonkan atau mohonkan hari ini, asal serahkan hidup kita dan percaya penuh kepada Tuhan. Amin. Kalau saya persoalkan lagi, serahkan hidup ini seperti apa sih? Percaya itu seperti apa sih? Tapi gak ada waktu hari ini. Yang pasti saya percaya bahwa kita tangkap pesan firman Tuhan hari ini. Tadinya kita nggak punya pengharapan, sekarang berpengharapan. Kenapa? Karena Tuhan mau menyerahkan hidupnya, mau terlibat, melibatkan hidupnya dalam setiap kehidupan kita. Wah, bukankah ini suatu hal yang menarik Bapak Ibu? Maka dari itu tadi saya katakan, kalau saudara benar-benar tangkap pesan firman Tuhan ini hari ini, wow, saya percaya bahwa sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak pergumulan dalam hidup keluarga, dalam kehidupan pekerjaan, apapun itu, kita akan dihibur, kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan. Kenapa? Karena yang disiapkan, disediakan Tuhan di dalamnya itu begitu luar biasa, tidak terselami oleh kita manusia, tidak terselami. Yang kita mohonkan ya paling kebutuhan kita, dan kalau hanya soal kebutuhan mah itu kecil bagi Tuhan, terlalu mudah bagi Tuhan.
Asalkan kita mau benar-benar serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan setelah itu percaya total kepada Tuhan. Wah, ini prinsip yang harus ditanam dalam kehidupan kita. Prinsip yang berikut Bapak Ibu. Prinsip yang berikut. Matius 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Ini prinsip yang berikut. Kita baca kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan..." Saudara bisa tangkap kan? Tadinya kita nggak berpengharapan, tapi Kristus hadir, Kristus datang, Dia sebagai Raja di atas segala raja, Dia juru selamat. Tadinya kita gagal mencapai kerajaan sorga, tapi Kristus hadir. Dan Yesus katakan kepada murid-murid sebelum Dia naik ke sorga, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di sorga maupun di bumi." Artinya apa? Itulah Yesus katakan, "Minta apa saja di dalam aku, maka aku akan minta kepada Bapa dan memberikannya kepadamu." Tapi sekali lagi, sudah gak kita kembali ke poin yang di atas? Serahkan hidup kita, percaya. Itu catatan yang penting yang harus kita tanamkan sebagai prinsip kebenaran, agar supaya benar-benar hidup kekristenan kita adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Jadi hidup berpengharapan di sini saya mau kita tidak memiliki pemahaman yang mistis sekali lagi. Harus memiliki dasar kebenaran firman Tuhan yang benar, supaya kekristenan kita benar-benar Kristen yang sungguh-sungguh menikmati keberkatan dari Tuhan. Yesus katakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Perhatikan, saya mau garis bawahi segala kuasa. Artinya apa? Yesus sanggup mampu melakukan segala sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Saudara aminkan Yesus sanggup menyembuhkan saudara? Ya, Yesus mampu. Karena kuasa kesembuhan ada di dalam Yesus. Saudara percaya Yesus sanggup memberkati pekerjaan saudara? Ya, karena di dalam tangan Tuhan ada berkat-berkat yang sanggup Dia curahkan dalam hidupmu. Saudara percaya Yesus sanggup pulihkan keluargamu? Iya, karena di dalam tangan Tuhan ada damai, sejahtera, dan sukacita. Dia sanggup berikan itu dalam hidup kita. Apalagi? Apalagi? Apalagi yang saudara mau persoalkan? Di dalam Tuhan ada kuasa-kuasa itu. Di dalam Tuhan ada kuasa yang sanggup membangkitkan Lazarus dari mati. Di dalam Tuhan ada kuasa mujizat, di mana Petrus tadinya gagal menangkap ikan, tapi ketika Petrus taat melakukan kehendak Tuhan, Petrus dengan teman-temannya dikatakan menjaring begitu banyak ikan. Artinya apa? Kuasa berkat itu ada di dalam tangan Tuhan. Apalagi? Mau sampai ke sorga? Nah, terlalu banyak ayat Alkitab yang mendukung hal ini, bahwa Yesuslah satu-satunya jalan sampai kepada Bapa. Apalagi? Maka dari itu saya mau katakan, kalau tadinya kita menjadi orang Kristen yang tidak berpengharapan, sekarang karena Kristus kita berpengharapan di dalam Dia. Ini luar biasa. Sekali lagi, prinsip-prinsip kebenaran ini harus tertanam dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam hidup kekristenan kita, agar hidup Kristen kita benar-benar hidup yang menikmati segala berkat dan penyertaan Tuhan. Nah, itu tadi dasar-dasar prinsip kebenaran yang harus kita pahami. Nah, saya mau katakan satu hal begini. Tadi saya katakan bahwa kita jangan memiliki pemahaman tentang pengharapan ini secara mistis. Artinya bahwa ada bagian-bagian dalam hidup kita yang perlu menjadi catatan untuk kita lakukan. Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan secara sempurna. Dia sudah mati di kayu salib, menyempurnakan segala sesuatu yang oleh karena kehendak Bapa kita bisa sampai kepada apa yang sudah Tuhan sediakan.
Nah Bapak Ibu, terkait dengan pengharapan tadi, ada catatan yang perlu kita perhatikan. Kita sekarang mau melihat diri kita sendiri. Saya pun belajar menilai diri saya sendiri. Sudah enggak saya berpengharapan di dalam Tuhan? Kalau tadi kan prinsip-prinsip ya, itu baru teori yang saudara harus ingat, sehingga saudara memiliki dasar untuk bergerak, dasar untuk bertindak. Nah sekarang kita persoalkan, jujur kita persoalkan dalam diri kita. Benar gak saya berpengharapan di dalam Tuhan? Benar gak saya punya pengharapan? Apa yang saya harapkan, apa yang saya pohonkan, apa yang saya mohonkan, apa yang saya inginkan, benar gak akan menjadi bagian dalam hidup saya? Nah, seperti apa ciri orang Kristen yang berpengharapan? Nah ini dia. Ini yang harus kita persoalkan. Kalau tadi itu bagian pertama itu teori, dasar supaya kita bergerak, kita bertindak, kita punya dasarnya. Oh ya, ini firman Tuhan. Sampai tadi pagi saya masih melengkapi poin-poin ini. Sudah selesai ganti baju, siap-siap ibadah, saya masih jadi ada aja remah yang kayak air, begitu luar biasa banyak ayat, tapi saya nggak akan ungkapkan banyak ayat, kita nggak punya cukup banyak waktu. Yang pertama, ciri orang Kristen yang berpengharapan. Roma pasal 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18. Kita baca sama-sama ya. Ini ciri yang pertama. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dari poin ini, dari ayat ini saya buat satu poin. Ciri orang yang berpengharapan di dalam Tuhan. Contohnya Abraham. Tahu nggak? Abraham dan Sarah istrinya, itu Abraham udah 80 tahun ketika Allah berfirman engkau akan mendapat keturunan. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Dan saudara tahu ketika Tuhan berfirman kepada Abraham akan mendapatkan keturunan, saudara tahu berapa tahun kemudian baru Ishak lahir? 25 tahun kemudian. Lama. Tapi Alkitab katakan, sekalipun tidak punya dasar untuk meletakkan pengharapan, Abraham tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita kan sudah punya dasar. Tadi dasar yang saya sampaikan itu dasar, landasan untuk kita meletakkan harap kita. Oh, karena sudah punya janji, Tuhan sudah berfirman. Tapi waktu Abraham tidak punya dasar untuk meletakkan percayanya kepada Tuhan, nggak punya dasar sama sekali. Kalau dikaitkan dengan konteks hidup kita hari ini apa? Saya mau katakan begini, ada doa saudara yang nggak dijawab Tuhan hari ini. Ada orang sudah sekian tahun, aku berdoa supaya Tuhan pulihkan ini dan itu, tapi belum juga Tuhan pulihkan. Apakah saudara menyerah saat ini? Hampir-hampir mau menyerah. Oh, saya mau katakan, terlalu sangat bodoh kita kalau kita menyerah dengan segala sesuatu, padahal kita telah punya dasar untuk meletakkan harapan kita. Abraham tidak punya sama sekali dasar untuk meletakkan imannya, tetapi Abraham tetap percaya tentang janji Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak jawab doa kita, sekalipun Tuhan belum tolong kita,
Sekalipun kita belum dipulihkan, saya mau katakan, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan bukanlah manusia sehingga ia melupakan apa yang telah dia firmankan. Tuhan pasti menggenapi itu. Apakah kita sudah melampaui Abraham 25 tahun kemudian baru Allah menggenapi janjinya? Aku baru 5 tahun, belum, berarti teruslah bergumul. Aku udah 10 tahun lah, tapi Tuhan belum jawab, teruslah bergumul, belum 25 tahun. Apalagi yang baru sebulan, apalagi yang baru seminggu, apalagi yang baru kemarin. Saudara mau tetap berharap pada Tuhan? Mau tetap berharap? Sekalipun Tuhan tidak jawab doamu, sekalipun Tuhan tidak jawab doamu, mari kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Kalau Tuhan tidak jawab doa kita hari ini, percayalah Tuhan akan menggenapinya di dalam kerajaan surga. Kalau Tuhan tidak genapi doa kita hari ini, percayalah kepada anak cucu kita, Tuhan pasti akan genapi itu. Tuhan pasti akan genapi. Karena setiap kita bukan hanya diberikan karunia untuk percaya, tetapi untuk juga menderita di dalam Kristus. Boleh katakan amin? Jadi ciri yang pertama adalah orang Kristen yang berpengharapan di dalam Tuhan adalah orang Kristen yang berkeyakinan kuat akan janji-janji Allah sekalipun tidak tergenapi. Tokoh-tokoh iman dalam Ibrani pasal 11. Coba saudara cek sendiri di rumah. Mulai dari Habel sampai orang-orang percaya yang mati di dalam Tuhan. Di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu mereka tidak menikmati apa yang baik dari Tuhan. Sebaliknya penderitaan yang mereka alami. Pertanyaannya, adakah orang-orang di dalam kitab Ibrani pasal 11 itu, tokoh-tokoh iman itu, mereka tidak pernah berdoa, Tuhan berkati aku, berkati rumah tangga, berkati pekerjaan, berkati ini dan itu, sejahtera ini dan itu? Pasti saya percaya mereka pun berdoa untuk hal-hal itu. Tetapi banyak dari mereka tidak menikmati jawaban atas doa mereka. Sebaliknya, mereka hidup dalam penderitaan di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Maka dari itu ciri yang pertama, ciri orang Kristen yang berpengharapan, coba yakinkan diri kita sendiri. Ada nggak kita punya keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh, keyakinan yang teguh, pendirian prinsip yang luar biasa bahwasanya Allah sanggup melakukan segala sesuatu sekalipun Tuhan tidak menyatakan itu dalam hidup kita, jawaban itu dalam hidup kita. Ini ciri. Ini ciri yang pertama. Jadi Bapak Ibu, ini luar biasa. Yang kedua, ciri orang Kristen yang berpengharapan. Kalau tadi berkeyakinan yang kuat, yang kokoh terhadap janji-janji Tuhan, sekalipun Tuhan tidak menggenapinya, dia tetap percaya di dalam Tuhan. Yang kedua, 2 Korintus pasal 1. Ayat 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-10. 2 Korintus pasalnya yang pertama ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia, Kristus dalam hal ini, telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ciri yang kedua, orang Kristen yang berpengharapan adalah orang Kristen yang hidup sesuai dengan apa yang Yesus sampaikan, apa yang Alkitab katakan, dan tidak mau melepaskan imannya kepada Kristus
terhadap janji-janji Kristus. Jadi yang kedua adalah orang Kristen, ciri orang Kristen yang berpengharapan adalah teguh berpegang. Teguh berpegang terhadap janji-janji Kristus. Kenapa? Karena Kristus telah bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan memperhatikan setiap kita sampai hari ini. Jadi Bapak Ibu, ini ciri yang berikut yang saya boleh sampaikan buat kita adalah, adakah kita berpegang teguh terhadap janji-janji Tuhan? Adakah kita percaya terhadap janji-janji Tuhan? Saya percaya bahwa kita percaya terhadap janji Tuhan. Oleh sebab itu saya mau katakan, tidak ada alasan untuk kita tidak hidup berpengharapan di dalam Tuhan. Jangan ragu tentang apa yang Tuhan sampaikan. Jangan ragu tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan, karena pasti satu saat Tuhan akan menggenapi itu dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, catatan terakhir buat kita. Catatan terakhir, di mana ada satu hal yang bisa menyebabkan pengharapan itu hilang. Orang Kristen hilang pengharapan. Apa yang dia mohonkan, apa yang dia inginkan, Tuhan tidak jawab. Tuhan tidak kabulkan. Tuhan tidak nyatakan itu dalam kehidupannya. Saudara, perhatikan kebenaran firman Tuhan. Efesus pasalnya yang kedua, ayat 12. Ini catatannya buat kita semuanya. Ternyata pengharapan itu bisa hilang. Doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, keinginan kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Efesus 2 ayat 12, kita baca sama-sama, dan ini ayat yang terakhir. Kita baca sama-sama, 2, 3. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Apa yang saya mau katakan? Dari ayat ini saya simpulkan satu hal. Penyebab apa yang kita pohonkan, kita inginkan tidak menjadi kenyataan ketika kita di luar Kristus. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ini yang dapat menyebabkan hilangnya pengharapan dalam hidup kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan, tidak Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita di luar Kristus. Itu sebabnya 1 Korintus pasal 5 ayat 17, barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu dan yang baru itu sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus hari ini? Dan seperti apa orang yang ada di dalam Kristus? Ya kan? Bukan di dalam gereja, tapi di dalam Kristus. Gereja ini hanya sarana untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, beribadah, menyanyikan puji-pujian, menyenangkan hati Tuhan. Kita saling sharing, saling mendoakan, saling melengkapi. Ini sarana. Kalaupun tidak ada gedung gereja, kita tetap bisa beribadah. Tapi karena Tuhan memberikan sarana, maka disinilah kita bertemu, kita beribadah, kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Tapi yang paling penting, yakinkan diri kita, ada nggak di dalam Kristus? Ada nggak Kristus di dalam kita dan kita ada di dalam Dia? Karena kita nggak bisa berbuah tanpa kita ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Maka dari itu, hilangnya pengharapan dalam kehidupan orang Kristen jika orang Kristen itu tidak tinggal di dalam Kristus. Sekarang persoalkan, adakah kita di dalam Kristus? Adakah kita di dalam Kristus hari ini? Atau kita hanya sekedar ada di dalam gereja, tidak di dalam Kristus? Tapi yang Alkitab inginkan, kita harus ada di dalam Kristus.
Ada di dalam Kristus artinya segala sesuatu gerak hidup kita, baik pikiran, perkataan, tindakan, dan perbuatan adalah hidup Kristus yang kita cerminkan dalam kehidupan kita. Itu di dalam Kristus. Kalau di dalam gereja mah beda lagi. Jangan kita berpuas hanya kita jadi anggota di salah satu gereja, tapi yakinkan diri kita, aku ada di dalam Kristus. Karena ketika kita di dalam Kristus, kembali saya mau katakan, Yesus katakan minta apa saja, asal kita di dalam Kristus. Sekarang persoalkan ini. Hidup kita adalah hidup yang berpengharapan. Dasar-dasar firman, prinsip-prinsip firman Tuhan telah kita ketahui. Hal-hal yang dapat menyebabkan hilangnya pengharapan, firman Tuhan sudah sampaikan. Poin-poin yang perlu kita tanamkan supaya kita hidup berpengharapan, saya sudah sampaikan. Adakah kita mau tetap di dalam Kristus untuk menikmati segala yang baik? Jangan takut, jangan ragu. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Dan pengharapan itu ibarat saut jangkar yang kuat. Letakkan segala keinginan, letakkan segala doa, letakkan segala permohonanmu di dalam Kristus. Karena Kristuslah jaminan dalam kehidupan kita. Dan bersama Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab saudara pagi hari ini. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan menjadi berkat kekuatan dalam hidup kita. Saya mau yakinkan sekali lagi bagi kita bahwa hidup saudara dan saya adalah hidup yang berpengharapan di dalam Tuhan. Hidup yang menikmati janji-janji Tuhan. Hidup yang menikmati hal-hal yang Tuhan sediakan. Asal catatannya, kita tetap ada di dalam Kristus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.